wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita setiap malam Selasa di Masjid At-Taubah. Kita akan bersama-sama mengkaji daripada kitab Khosaisil Ummah Muhammadiyah karangan Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang menerangkan tentang keutamaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada satu hadis yang Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sebutkan, wa rawa Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Al-Imam Tirmidzi daripada salah satu imam dari Kutubus Sittah, yaitu kitab-kitab hadis yang dijadikan fundament, yang dijadikan asas di dalam menjadi dalil hukum oleh umat Islam, diantaranya itu Imam Tirmidzi. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, putra daripada yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang beliau terkenal dengan periwayatan hadis melebihi daripada 1000 hadis, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab yang sangat memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan bahwasannya beliau saking mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai gerak-gerik Rasulullah pasti diikuti oleh beliau. Sampai beliau kalau mau jalan ke Mekah, mau ke Madinah, pasti ada jalan yang tidak pernah beliau pasti lewati jalan tersebut. Gak pernah, gak ada yang lain. Sampai ditanya, kenapa wahai Abdullah kau melewati jalan ini? Karena ini adalah jalan yang pernah diikuti oleh Nabi Muhammad. Sampai beliau pernah menaiki daripada kendaraannya, tiba-tiba dia pernah menoleh ke sebelah kanan lalu tersenyum. Ditanya oleh para sahabat, ada apa wahai Abdullah engkau menoleh ke sebelah kanan lalu tersenyum? Karena dulu di tempat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menoleh dan tersenyum. Lihat bagaimana dulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dan mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sabda beliau, apalagi hadis beliau, apalagi ajaran beliau, yang mana Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, innallaha, ini dimulai dengan inna, yaitu huruf taukid, mengkuatkan, sesungguhnya, berarti benar-benar ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yajma'u ummati, tidak akan pernah mengumpulkan umatku. Augala ummata Muhammadin, dalam riwayat lain menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan pernah mengumpulkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa? Ala balalatin, atas kesesatan. Gak pernah ada perkumpulan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan. Ini sudah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat selalu menjaga daripada yang namanya perkumpulan, yang namanya persatuan, yang namanya kebersamaan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam teruskan di dalam hadisnya, wa yadullahi alal jamaati, dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada yaitu jamaah, perkumpulan, kebersamaan, persatuan. Sehingga dari dulu sampai sekarang kita dalam akidah ahli sunnah bersama-sama, tidak pernah berpisah, sehingga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya diancam bagi orang yang sudah berkumpul, yang sudah bersatu, mau memisahkan dirinya, mau tercerai-berai, tidak mau bersatu padu di dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa man syadda, barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang berpisah, barang siapa yang menyendiri, syadda finnar, maka otomatis
yang namanya perkumpulan, kemudian dia memisahkan daripada perkumpulan tersebut, maka dia akan tersesat. Kalau sudah tersesat, dia akan masuk sendirian kemana? Finnar, di dalam api neraka. Makanya hadirin, kita bukan cuman hanya malam minggu, tetapi malam-malam lainnya dikumpulkan oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf di Majlis Nurul Mustafa, mengikuti ajaran para habaib terdahulu, mengikuti ajaran para alim ulama terdahulu, yang mana mereka ini saling bersatu, bahu membahu menyebarkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dari zaman dahulu, para wali songo sampai generasi ketiga yang kita kenal, mereka ini adalah 9 wali menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara, lalu diteruskan oleh para habaib dari kaum Ba'alawi seperti Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, diteruskan lagi Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang Bogor, diteruskan lagi oleh Mufti Betawi Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, lalu teruskan lagi oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Dikumpulkan para kiai seperti Kiai Abdullah Syafi'i, seperti Kiai Syafi'i Hazami, seperti Kiai Nur Ali, bersama-sama para alim ulama, para habaib, para kiai bersatu di benderanya la ilaha Muhammadun. Jadi kalau ada di zaman sekarang dengan ilmunya, dengan ucapannya yang mau mencerai-beraikan umat Islam, yang mau memisahkan antara habaib dengan kiai, jangan diikuti. Karena apa? Karena Nabi SAW telah mengancam, wa man syadza fadza finnar. Barang siapa yang mau berpisah, menyimpang, tidak mau bersatu, nanti dia akan tersesat dan ujungnya masuk ke dalam api neraka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur daripada guru-guru kita. Allah menyehatkan badan mereka. Semoga Allah menjayakan dakwah mereka sehingga kita tidak hanya bersama mereka di alam dunia, tetapi kelak nanti ketika kita sakaratul maut, kita akan didatangi oleh para aulia Allah, para cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama mereka di waktu kematian, bersama mereka di barzakh, bersama mereka di padang mahsyar, dan masuk ke dalam surga bersama datuk mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.